hal yang akan kita bahas. Yang pertama, siapa audiens kita? Sebelum kita memberikan games dalam pelatihan, kita harus tahu audiens kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat pengetahuan dari audiens kita. Apakah pengetahuan si audiens ini misalnya rendah nih? Kalau rendah kan otomatis games yang akan kita berikan akan lebih fleksibel. Atau misalnya mereka berpengetahuan tinggi, jadinya kita harus lebih selektif lagi dalam memulai games. Dan yang terakhir adalah apa tujuan mereka dalam mengikuti pelatihan. Walaupun games kita hanya ice breaking, bagaimana ice breaking tersebut tetap menjunjung tinggi dari tujuan dari pelatihan. Gimana sih cara mencapainya? Nah, akan ada beberapa faktor lain yang akan kita bahas setelah ini. Faktor yang kedua adalah jumlah peserta. Nah, kalau jumlah pesertanya banyak, seorang pelatih harus tahu games apa yang kira-kira dapat melibatkan semua jumlah peserta tanpa mengabaikan beberapa. Faktor yang ketiga adalah konten. Seorang pelatih harus bisa memilih konten mana yang baik untuk gamesnya. Misalnya, ada konten menarik, konten menyanyi, ataupun konten-konten yang melibatkan properti. Yang kelima adalah peralatan. Nah, dalam peralatan ini, kita juga harus cermat sebagai pelatih peralatan apa yang akan digunakan dalam sebuah games. Jangan sampai kita membuat suatu games tapi terlalu banyak peralatan atau peralatan malah tidak mendukung sama sekali. Misalnya, peralatan ini dapat mencakup properti seperti bola, ataupun kertas, ataupun properti-properti lainnya. Namun, games juga tidak harus menggunakan peralatan. Apabila games menyanyi, ataupun misalnya menari, ataupun bercerita, nah itu akan lebih mudah dan tidak memerlukan peralatan sama sekali. Faktor yang keenam adalah pengaturan tempat duduk. Nah, dalam tempat duduk ini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Misalnya, siapa duduk di mana ataupun temannya duduk di mana. Nah, dalam hal ini, usahakan peserta tidak duduk dengan teman-teman dekatnya. Kedua, penting bagi peserta untuk dapat bertatapan mata. Dalam bertatapan mata ini, peserta akan lebih mudah untuk terbuka dengan peserta lain walaupun mereka belum kenal. Yang ketiga, posisi duduk yang lebih baik adalah posisi duduk yang membentuk sebuah lingkaran. Seperti kita lihat di video, dalam posisi duduk sebuah lingkaran, orang-orang akan lebih mudah untuk berinteraksi dan dapat melihat semua dari anggota teman-temannya. Meja. Meja. Apa hubungannya? Nah, meja ini akan penting apabila kamu memiliki games dengan sebuah properti. Misalnya, kamu dapat meletakkan games di tengah-tengah lingkaran sehingga properti-properti dari games kamu dapat diletakkan di meja. Faktor yang terakhir adalah pembukaan. Nah, seorang fasilitator games yang baik harus tahu cara membuka game. Soalnya, pembukaan ini sangat krusial bagi peserta untuk melihat games tersebut akan menarik atau tidak. Apabila seorang fasilitator membuka games dengan mungkin garing atau misalnya pembukaannya hanya setengah-setengah, kemungkinan besar peserta juga akan setengah-setengah. Apabila kamu sebagai fasilitator ingin membuat games agar semuanya maksimal dan bersinergi dengan baik, maka bukalah games tersebut dengan pembukaan yang